Terima kasih pada seluruh mahasiswa yang telah masuk ke ruang Zoom meeting. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Pada sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Pak. Baguslah. Ya, saat ini yang terpenting pada sehat. Ya, kita hari ini akan belajar mengenai apa nih? Kalau kalian lihat di materi yang minggu lalu saya sampaikan, yang saya kirim di Virtual Learning, kita belajar mengenai apa? Sekarang. Ya. Kan di Zoom meeting ini kan kita belajarnya materi minggu lalu kan, yang maksudnya materi yang saya upload di Virtual Learning minggu lalu. Tentang apa itu? Ada yang ingat? Iya, Pak. Apa itu? Tentang apa? Rata-rata modus. Ya, betul ya. Tentang rata-rata. Ya, jadi secara umum ya kita tentu saja hari ini akan hanya belajar rata-rata ya, beberapa hal ya. Tapi pada umumnya kita akan belajar mengenai dua ukuran di dalam statistika ya, yaitu ukuran letak ya dan ukuran penyebaran ya. Ukuran letak dan ukuran penyebaran. Itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, ukuran letak misalnya rata-rata ya, memang rata-rata itu merupakan suatu contoh ukuran letak ya. Nah, tapi sebelumnya saya mau ini dulu ya, ya anggaplah kita sedikit flashback dulu ya. Barangkali kalian ingat bagaimana menghitung rata-rata ya. Kalau misalnya gini lah, misalnya saya punya data seperti ini ya. Anggaplah ini diketahui data ya, diketahui data sebagai berikut ya. Ya, anggaplah datanya itu 35 ya. Kemudian 30 ya. Dan 32 ya. Kemudian 40 ya. Kemudian 33. Ya, anggaplah seperti ini ya. Nah, kalau kalian diminta menghitung rata-rata, caranya gimana? Ini kita ingat waktu materi SMA aja ya, kita kan pernah tahu ini ya. Hitung rata-ratanya gimana? Tekniknya gimana? Langkah-langkahnya gimana? Langkah-langkahnya aja dulu. Seperti apa? Menjumlahkan semua data. Ya. Ditambah semua data. Ya. Setelah dijumlah semua datanya, kemudian bagaimana kan? Dibagi. Dibagi datanya, Pak. Dibagi 5 ya, dibagi banyaknya data ya. Kalau dibagi banyaknya data, dalam halnya ya. Nah, berarti ini ngitung rata-rata ya. Itu kerjaannya gimana? Ya, kalau kita tulis ya. Lambang untuk rata-rata ya. Lambang untuk rata-rata itu misalnya ini X bar ya. X ada garis di atasnya, ya, itu menunjukkan rata-rata maksudnya ya. Nah, sama dengan ya, pertama kali apa dijumlahkan kan? Pertama kali dijumlahkan itu dapat 35 ditambah 30 ditambah 32 ditambah 40 ditambah 33. Gitu kan? Nah, dibagi berapa? Dibagi 5. 5. Ya, oke ya. Nah, sekarang jumlahnya itu berapa? Nah, jumlah yang ini berapa nih? 170. 170. Nah, bagi 5 kan? Nih. Itu berapa? 32. 34. Nah, ya, betul. Ya. Nah, kalian ketika kuliah statistika sosial ya, statistika bisnis ya, kalian untuk kerjaan ini untuk mendapatkan jawaban akhir ya, untuk mendapatkan jawaban akhir, kalian nggak usah hitung sendiri ya, kalian boleh gunakan alat ya. Kalian boleh gunakan kalkulator ya, kalkulator saintifik kalau bisa ya. Atau Excel ya, bisa kita gunakan ya, bisa kita gunakan. Ya, kalian pakai saja supaya tepat ya. Nah, saya berikan contoh ya gimana kerjakan ini ya kalau pakai Excel ya. Nah, coba kalian ingat-ingat nih angkanya 35, 30 atau ditulis ya, dan kalian ada yang menulis nih 35, 30, 32, 40, 33 ya. Saya berikan contoh kalau pakai Excel gimana ngerjakannya ya. Kalian tulis dulu 35, 30, 32, 40, 33 ya. Nah, Excelnya. Nah, oke, ini Excelnya saya udah muncul belum nih Excelnya? Udah muncul? Oke. Ya, coba dibacakan tadi. Misalnya angka yang tadi.
Berapa? Yang pertama 35 ya. Yang berapa tadi? 35. 35. Berapa lagi? 30. 30. Terus 3. 32. 32. 32. Terus 40. 40. 33. 33. Oke, gitu ya. Tadi kan langkah pertama menjumlahkan. Kita jumlahkan dulu nih. Ya, ketikkan sum, SUM, ya, kurung buka di blok seperti ini, ya, kurung tutup, dapat 170. Ya, jumlahnya tadi kan. Nah, jumlah ini kan dibagi berapa? Dibagi 5 kan, ya, sama dengan 170. Ya, diklik saja seperti itu, dibagi 5, ya, dapat 34, ya, dapat 34. Nah, itu cara pertama, ya. Nah, cara kedua lebih cepat, ya. Kita pakai fungsi average, ya, average. Buka blok ini. Tuh. Dapat langsung 34, ya. Jadi kalau kalian di ujian, ya kalian boleh pakai Excel seperti ini, tapi jalannya harus ditulis, jalannya kayak gini nih, ya. Nah, ini. Nah, jadi ini kalian tulis, ini ya ditulis. Tapi pas untuk hitung jawaban akhir ini, ya kalian pakai Excel, ya. Kalian pakai Excel, tahu jawaban dari Excel berapa, pindah ke sini, di copy paste ataupun bagaimana, ya. Nah, bisa seperti itu, ya. Tapi jalannya tetap harus ditulis, ya. Cara penyelesaiannya. Gitu, ya. Nah, ada yang mau ditanyakan di dalam menghitung rata-rata? Ya, bisa? Belum, Pak. Ya, kalau ada yang mau tanyakan, jangan ragu ya, langsung ditanyakan di Zoom meeting, ya. Oke. Nah, sekarang gini, saya mau menampilkan satu contoh kasus, ya. Saya akan ambil satu contoh kasus, ya. Nah, anggaplah kalian betul-betul berada di dalam situasi seperti itu, ya. Di mana kalian harus memutuskan, ya. Nah, kira-kira dan bagaimana cara kalian untuk memutuskan, ya. Nah, situasinya seperti ini, ya. Nah, ini dalam bahasa Inggris, tapi saya terjemahkan, ya. Saya terjemahkan bebas saja, ya. Jadi ini ada seseorang ya namanya John, ya. Dia itu mempunyai 2 buah bisnis, ya, bisnis A dan bisnis B, ya. Nah, dua-duanya itu mau dijual, ya, dua-duanya ini mau dijual, tapi kita hanya mampu beli satu, ya, sebenarnya, ya. Harganya sama saja, bisnis A maupun bisnis B, ya, harganya sama. Nah, tapi kita mampunya hanya mau beli satu aja, ya. Nah, sekarang ketika kita tanya dong ke John ini, bisnis mana yang lebih baik, apakah A atau B, ya. Nah, tapi Pak John ini dia tidak mau memberikan jawaban langsung, ya. Tapi dia malah dia menampilkan, ya, hasil sampling, ya. Ini adalah keuntungan per bulan, ya, keuntungan per bulan masing-masing bisnis, ya. 12, 30, 17. Nah, ini keuntungan per bulan, ya, bisnis A. Ini keuntungan per bulan bisnis B, ya. Dan angka-angka ini tidak berurutan, ya, bukan berarti bahwa ini Januari, ini Februari, ini Maret. Ini diacak, ya, ini acak saja sifatnya, ya. Tidak berurutan. Nah, sekarang kalau kalian dihadapkan pada situasi seperti ini, kira-kira kalian lebih memilih yang A atau yang B? Nah, B, Pak. nah, oke, yang jawabnya siapa? B. Yang jawab B siapa tadi? Quinta. Quinta. Coba Quinta. Kenapa sudah pilih yang B? Karena itu lebih besar, Pak, nilainya. Lebih besar yang daripada mana? Yang A. Enggak, ini 30, ya. Dari Ini 32. Bisa tahu yang lebih besar dari mana? Menghitung rata-ratanya mungkin, Pak. Nah, satu yang jawab tadi. Devi, Pak. Devi. Nah, coba Ya. Devi. Oh, Devi tadi udah hitung rata-ratanya atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Menurut jawaban Devi, yang rata-rata yang A berapa? Yang A 20. Yang A rata-rata 20, yang B? Yang B 22. Yang B 22. Berarti kalau dilihat dari rata-rata, yang B lebih tinggi.
Devi ya tadi ya? Apa Devi? betul? Oke. Nah, sekarang coba Ya. kita periksa aja jawabannya ya. Coba salah seorang menuliskan ini yang salah seorang menuliskan yang A angkanya berapa saja, yang B berapa saja. Nanti tolong dibacakan. Coba seorang menulis yang bisnis A datanya, yang B datanya juga. Nanti coba kita pakai Excel ya. Supaya kalian lebih paham lagi cara menggunakannya bagaimana. Oke ya, sekarang kita pakai Excel. Excel. Coba yang A dulu. Yang A dulu dibacakan berapa saja yang A? Yang A 12. 12, 30, 17, 28. 28? Iya, Pak. 13, 15, 15? 19, 19? 32, Bukan? 14, 20. 20. Oke, yang B sekarang? 30, 27, 10, 20, 17, 33, 22, 28, 10, 23. Oke. Nah, kita hitung rata-ratanya ya. Kita gunakan fungsi average. Ya. Cepat sama dengan average. Ya, membuka blok seperti ini. Ya, belum tutup. Dapatkan. Ini langsung rata-rata ya. Nah, untuk yang ini ya ada dua cara. Bisa di drag langsung begini, di drag langsung seperti itu. Ya, bisa juga. Ya, atau kalau kalian nggak terbiasa, ya kita bisa juga pakai average lagi kayak tadi. Ini, average. Nah, jadi rata-rata bisnis A itu 20 ya. Dan yang B 22. Ya. Sehingga jadi yang B ini apakah lebih menarik ya keuntungannya ya. Nah, tapi kalau di ujian gimana? Ya, kalau di ujian. Nah, caranya gini. Apakah harus ditulis semuanya? Nggak usah. Ya, sebagian aja. Contoh gini kalau di ujian ya. Misalnya untuk yang A ya, untuk yang bisnis A. Bisnis A rata-rata sama dengan nah, coba tolong dibacakan datanya yang A. Yang A, tolong dibacakan berapa datanya? 12 12 ditambah 30 ditambah 17. Nah, ya. Segini pakai gini aja biar cepat. Pakai 3 titik begini. Nah, langsung jawaban akhir apa? Yang akhirnya berapa? Data terakhir 20. 20. Nah, dibagi 20, Pak. ya 20. Ya, ini betul data terakhirnya 20? Data yang terakhir betul 20? Betul, Pak. Betul. Nah, dibagi berapa ini? Dibagi Bagi 10. 10, ya. Pak. Nah, tadi kan jawabannya berapa? 20 kan jawabannya kalau nggak salah tadi. Ya. Nah, jadi kalian bisa gunakan teknik seperti ini nih. Jadi kalau banyak datanya nggak usah ditulis semuanya. Ini aja. Ya. Nah, jawaban akhirnya sudah dapatkan dari Excel. Dari Excel, saya hitung, pindahkan ke sini. Ya, gitu caranya. Ya. Yang bisnis B juga sama. Ya. B. Ya. Lambangnya kita ganti. Ya. Misalnya jadi Y. Nah, data pertamanya berapa? Yang ini, yang B. 30. 30. Terus berapa lagi? 27. 27. 10.
10. Yang terakhir berapa? Yang terakhir 23. 23. Nah, ini jawaban akhirnya 22 kan? Iya, Pak. Ya. Nah, itu kita sudah belajar menghitung rata-rata ya. Nah, seperti itu ya. Nah, saya yang jadi pertanyaan begini ya. Mengapa kembali lagi ke Excel tadi ya. Excel ini ya. Ini yang A, ini yang B. Nah, mengapa kita tidak memutuskan ya, ini kan sepertinya yang B ini lebih menarik ya. Ini B ini 22, A ini 20. Untungan rata-ratanya ya. Nah, mengapa kita mengambil keputusan ya? Mengapa kita mengambil keputusan berdasarkan angka ini? Kita dalam mengambil keputusan tadi bahwa yang B ini lebih menarik ya. Kita melihat angka ini nih. Itu rata-ratanya nih kan. Nah, mengapa kita melihat rata-rata ini? Ya. Nah, karena nilai rata-rata ini dianggap mewakili ya. Ini kan yang B ini kan bervariasi ya. Jadi kadang yang B ini lebih rendah dari yang A, misalnya 17 ya. Ini 28 ya. Tapi kadang-kadang juga A lebih tinggi ya. Misalnya ini 19 ya. Ini 10. Kadang-kadang A lebih tinggi, kadang-kadang B lebih tinggi gitu kan. Nah, jadi baik di A maupun B ini beraneka ragam, bervariasi ya. Nah, sehingga karena masing-masing kelompok ini bervariasi nilainya, kita mencari nilai yang mewakili ya. Jadi nilai rata-rata ini dianggap mewakili ya, dianggap mewakili sekelompok data ya. Nah, itu memang fungsinya rata-rata sebagai ukuran letak ya. Jadi dalam statistik itu ada 2 ukuran ya, ada ukuran letak itu rata-rata, kemudian nilai tengah atau median, modus, kuartil. Ya. Juga ada ukuran penyebaran. Nah, yaitu range ya, atau jangkauan. Kemudian variansi bahan baku. Nah, rata-rata itu memang merupakan suatu contoh ukuran letak ya. Di mana di dalam ukuran letak itu kita mencari nilai yang mewakili ya, kita mencari nilai yang mewakili. Ya. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Jadi apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Sekarang kita lihat contoh kasus yang lain ya, kasus yang lain. Nah, masih serupa dengan ini ya. Nah, sekarang datanya begini. Nah, coba ya, ini yang A ya, ada 10 data 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, B juga ada 10 data. Ya. Coba, kalau ini bagaimana rata-ratanya? Silahkan kalian coba hitung rata-ratanya berapa. Yang A maupun yang B. Rata-ratanya sama, Pak. Siapa yang jawab tadi? Devi. Oh, Devi lagi. Oke. Sama berapa? 20-20, Pak. Sama-sama 20.
Iya. Oke, sama-sama 20. Nah, sekarang kalau sama-sama 20 ya, kalau sudah melihat angka-angka ini ya, baik A maupun B, itu di antara A dan B ini yang keuntungannya lebih stabil yang A atau yang B? Yang B, Pak. Yang B lebih stabil. Ya. Kita lihat bahwa yang B Iya. ini berada di sekitar 20. Ya, nggak jauh-jauh dari 20 ya. Kalau kita lihat angkanya tuh nggak jauh-jauh dari 20. 19, ini kan nggak jauh dari 20 ya. 21, ya. Nah, tapi kalau yang A, ya ini lonjakannya cukup banyak. Ya, ada yang tinggi sekali sampai 50, ada yang rendah sekali, hanya 2. Ya. Nah, mengenai keberagaman, mengenai apa stabil atau tidaknya ini, apakah terdeteksi nggak dengan kita melihat rata-rata? Dan kita melihat rata-rata, terdeteksi nggak adanya data-data yang stabil dan yang tidak stabil, tampak atau tidak? Kalau kita lihat rata-rata saja. Belum tepat, Pak. Ya? Belum tepat sepertinya, kalau hanya dengan melihat rata-ratanya. Nah, ya, kalau kita hanya melihat rata-rata saja, sama-sama 20, ya, kita nggak bisa tahu mana yang lebih stabil, mana yang tidak stabil. Apa namanya itu si pendapatan apa namanya keuntungan bersih ini, ya, kita nggak tahu mana yang stabil, mana yang nggak stabil. Nah, karena itu diperlukan ukuran yang lain, ya. Jadi ternyata, ya, rata-rata saja tidak cukup, ya. Tadi kan dikatakan bahwa ada 2 ukuran, ya. Kita sudah bahas yang rata-rata nih, ini sudah dibahas, ya. Sama ukuran penyebaran. Nah, inilah fungsinya untuk mengukur, ya. Ini fungsinya untuk mengukur keberagaman data, ya, pada penyebaran. Ya, itu kegunaannya, ya, itu untuk mengukur keberagaman data. Ya. Kalau yang namanya ukuran letak ini itu mencari ya, nilai yang mewakili kelompok data. Nah, itu bedanya, ya. Itu bedanya ukuran letak dan ukuran penyebaran, ya. Nah, kalau ukuran penyebaran itu mengukur keberagaman data, ya. Jadi kalau kita lihat data yang tadi, bukan ini, data yang, nah data yang ini, ya. Yang A ini lebih beragam, ya. Yang A ini lebih beragam. Yang B ini lebih apa? Lawan katanya beragam apa? Ya. Yang A lebih beragam, yang B lebih seragam. Ya. Yang A lebih beragam, yang B lebih seragam. Nah, untuk mengukur keberagaman itu kita bisa gunakan beberapa alternatif. Ya. Bisa range, ya, bisa variansi, bisa simpanan baku. Ya, ada juga yang lain sebenarnya, tapi yang dibahas yang ini saja, ya. Nah, kalau range gimana? Ya, range. Range itu atau jangkauan, ya, itu adalah data paling besar kurangi data paling kecil. Data paling besar daripada data paling kecil. Nah, jadi kalau kita lihat contoh yang ini tadi, ya. Nah, yang A ini range-nya berapa, yang B range-nya berapa? Berapa range A, berapa range B? Range yang A ada 48. Ya, B 2, Pak. Nah, ya. Yang A 48 range-nya. Ya, itu data paling besar 50. Ya, dikurangi data paling kecil 2. 50 dikurangi 2 48. Ya. Nah, kemudian data yang B-nya, ya, data paling besarnya 21, data paling kecilnya 19. Ya, 2.
Nah, kita lihat bahwa range yang A lebih besar daripada range yang B. Itu menunjukkan bahwa data di A itu lebih beragam. Ya. Data di B lebih seragam. Nah, itu apa namanya itu salah satu ukuran, ya, salah satu ukuran penyebaran, ya, satu ukuran penyebaran. Jadi range sudah kita bahas, ya. Range sudah kita bahas ini. Nah, kita lihat ukuran yang lain, ya, variansi, ya. Nah, variansi itu rumusnya ada dua macam, ya, ada variansi populasi, ya, ada variansi sampel. Nah, variansi populasi, ini kita lihat rumusnya, ya. Rumusnya sigma kuadrat sama dengan jumlah dari kuadrat selisih antara masing-masing data dengan rata-ratanya. XI dikurangi X bar. Ini ada di website, ya, kalau kalian cari ini ada di website. Nah, ini rumusnya. Itu untuk variansi populasi, ya. Nah, kalau variansi sampel mirip juga seperti ini. Tapi lambangnya ini S pangkat 2, ya. Nah, ini pembaginya N-1. Nah, itu. Tentang yang mana yang dipakai, ya tergantung dari datanya hasil sampling atau data populasi. Ya. Kalau datanya hasil sampling, ya kita pakai yang ini, ya, yang S kuadrat. Kalau datanya data populasi, ya kita pakai yang ini, ya, variansi populasi. Ya. Nah, contoh, ya, contoh. Ya, supaya cepat kita contohnya jangan banyak-banyak datanya, ya. Contohnya ada tiga buah data, ya, soalnya diketahui 3 buah data, ya, populasi. Misalnya 12, ya, kemudian 10, kemudian 5. Tentukan variansi. Ya, langkah pertama, ya, kalau kita lihat dari rumusnya, kita harus tahu dulu rata-rata, ya. Berarti kita lihat dulu berapa rata-rata. Itu langkah pertama. Ya, rata-rata sama dengan, ya, 12 ditambah 10 ditambah 5 dibagi berapa? 3. 3, ya. Menghasilkan berapa? 9. 9. Ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita bisa hitung variansinya, ya. Variansi sama dengan, nah, setelah masing-masing data dikurangi dengan rata-rata, kemudian dipangkat 2, ya. Nah, jadi gini. Data yang pertama kan 12, ya, 12 dikurangi rata-rata, gitu, ya. Ditambah data kedua sekarang. Data kedua berapa? 10. 10 dikurangi rata-rata, tuh, ya. Ditambah berapa nih, ya? Data ketiga 5 kan? 5 dikurangi rata-rata dibagi berapa? Dibagi banyaknya data 3, ya. Sama dengan, nah, 12 dikurangi 9 3 kan? 3 pangkat 2 9, ya. Ditambah 10 dikurangi 9 1 1 pangkat 2 1
Ditambah 5 dikurangi 9, negatif 4. Ya. Negatif 4 di pangkat 2, 16, dibagi 3. Ya. Jadi sama dengan 26/3 ya, 26/3 mendekati berapa? Ya. Mendekati 8,6 Pak. mendekati berapa? 8,67 Hasilnya ya. 8,67 kira-kira. Nah, itu variansinya. Ya. Nah, itu kalau datanya itu hasil data populasi ya. Nah, sekarang kalau data hasil sampling gimana misalnya ya. Nah, ini hasil sampling misalnya. Nah, hitung variansi. Ya. Nah, langkahnya sama. Tahap pertama menghitung rata-rata. Nah, langkah kedua, ya mirip seperti ini. Ya, mirip seperti ini. Tadi hanya lambangnya saya ganti, lambangnya harus diganti jadi S/2 ya. Ini hasil sampling kan. Nah, kemudian ini bukan dibagi 3, tapi dibagi 3 kurang 1. Ya. Nah, 3 kurang 1, 2. Ya. 26/2. Itu 13 kan. Ya. Nah, sampai sini ada yang pertanyaan kedua atau enggak nih? Sampai menghitung variansi, ya, baik variansi populasi maupun variansi sampel. Ada yang bertanyakan? Ya. Nah, sekarang kalau pakai Excel gimana? Ya, bisa juga. Ya, kita pakai datanya 12, 10, dan 5 ya. Kita pakai Excel 12, 10, dan 5. Nah, datanya 12, 10, 5, kan? Nah, ini untuk yang populasi ya, misalnya untuk yang populasi. Dan untuk yang sampel. Nih. Ya. Nah, variansinya gimana? Nah, untuk variasi populasi kita pakai fungsi var.p ya, sama dengan var.p ya. Kurung buka, di blok saja gini, tutup. Nah, kan dapat ya 8,67 ya. Nah, ini pun sama. Nah, untuk yang sampel ya var.s. Kurung buka 13 ya. Nah, itu mengenai variansi populasi dan sampel ya. Tapi ingat kalau ujian kalian tetap harus menuliskan ininya apa namanya caranya kayak tadi ya. Nah, kayak gini. Harus diuraikan begini. Ya, kalau terlalu banyak pakai tanda 3 titik kayak begini boleh pakai 3 titik begini ya. Nah, baru jawaban akhirnya sudah copy paste dari Excel ya gitu. Kalau ujian kan nggak bisa langsung jawaban akhir. Ini sudah uraikan cara ngerjakannya. Nah, sebenarnya ini ada pertanyaan nggak nih? Sampai menentukan variansi. Ya. Nah, sanksi bahan baku. Ya. Ini kan ini udah yang variansi sudah. Ya. Bahan baku. Ya. Bahan baku adalah akar kuadrat dari variansi. Ya. Nah, jadi kalau misalnya simpan baku populasi,
lambangnya sigma. Sigma, nah ini ya, sama dengan akar dari variansi. Tuh. Nah, kalau simpanan baku sampel, mirip juga seperti ini. Ya. Ya. Ini, tapi ini S. Itu. Ya. Akar kuadrat dari variansi. Ya. Akar kuadrat dari variansi.